Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa semuanya. Lihat muka saya yang besar di sini ya, terima kasih. Yang lainnya, kenapa kameranya tidak ditampilkan? Ya, halo, mana? Mana ini mahasiswa saya? Kenapa ini kameranya tidak ditampilkan? Iya, aduh, nggak bisa ternyata ya. Bentar ya. Oke. Wah, itu sudah kelihatan, Mas. Terima kasih, Mas Rizky Wahyu, Christian. Ini dari tadi pagi Christian terus yang upload ini. Ya Allah, yang lainnya kemana? Ini drive-nya, presentasinya. Masih pada tidur, Pak. Ya, selamat tidur kalau yang tidur. Oh, Christian. Ya, 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 ya. Kita lihat presentasinya Mas Christian. Presentasi Mas Christian. Dilihat di kamera, bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Saya play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christian Sugiarto, NIM G211180011. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Predictive Data Mining Model for Novel Coronavirus dalam kurung COVID-19 Infect Patient Recovery, yang berarti model data mining prediktif untuk memprediksi pemulihan pasien yang terinfeksi COVID-19. Makalah ini dibuat oleh LG Muhammad, MD Milan Islam, Usman Shani Syarif, Syafal Islam Ayan. Abstrak: pandemi coronavirus dalam kurung COVID-19 atau 2019 NCOV saat ini tidak memiliki vaksin maupun obat yang terbukti secara klinis. Namun, pasien pulih dengan bantuan antibiotik, obat antivirus, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christian Sugiarto, NIM G2 cepat untuk menahan dan mengatasi penyebaran COVID-19 di seluruh dunia dengan bantuan pendekatan non-klinis seperti menggunakan data mining approach, augmented intelligence, dan beberapa teknik artificial intelligence lainnya, sehingga dapat mengurangi beban pada sistem perawat kesehatan sambil menyediakan sarana terbaik untuk diagnosis dan prognosis pada pasien 2019 NCOV secara efektif. Dalam hal ini, model data mining dikembangkan untuk prediksi pemulihan pasien COVID-19. Pada makalah ini menggunakan dataset epidemiologis pasien COVID-19 dari Korea Selatan, serta menggunakan metode decision tree, support vector machine, naive Bayes, logistic regression, random forest, dan K-nearest neighbor algorithm. Kemudian beberapa metode ini langsung diimplementasikan pada bahasa pemrograman Python. Jadi dalam dataset penelitian ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan dengan algoritma decision tree dapat memprediksi secara efisien dengan akurasi sebesar 99,85%, yang merupakan model terbaik yang dikembangkan di antara model yang lainnya. Pengantar: COVID-19 ini telah muncul pada akhir 2019 yang diyakini berasal dari provinsi Hubei, Cina, yang sering disebut Wuhan. COVID-19 ini dengan cepat menyebar pada manusia yang ternyata diyakini berasal dari kelelawar, kemudian ditularkan ke manusia melalui host perantara yang mungkin rakun dan telapak tangan musang. Menurut Worldometer, pandemi COVID-19
mempengaruhi 210 negara dan wilayah di sekitarnya, di mana 6.033.875 kasus terkonfirmasi, 2.661.213 pulih, 366.894 kematian pada 31 Mei 2020. Namun sampai saat ini belum ada obat atau vaksin yang terbukti secara klinis mengobati COVID-19. Oleh karena itu, terapi non-klinis atau non-medis lainnya sangat dibutuhkan untuk mengendalikan dan mencegah bangkitnya pandemi COVID-19. Penelitian ini mengembangkan beberapa model data mining untuk prediksi pasien yang terinfeksi 2019 nCoV. Model memprediksi kapan pasien terinfeksi COVID-19 akan pulih dan dilepaskan dari pusat isolasi, serta pasien yang mungkin tidak dapat pulih atau kehilangan nyawa karena COVID-19. Model dikembangkan dengan dataset yang diperoleh dari Pusat Penyakit dan Pencegahan Korea (KCDC) dan contoh dataset kematian dan pemulihan. Algoritma yang ada dalam penelitian ini adalah decision tree, support vector machine, naive Bayes, logistic regression, random forest, dan k-nearest neighbor. Kemudian beberapa metode tersebut diimplementasikan pada bahasa pemrograman Python. Dataset dari Korea Selatan tersebut memiliki 3.254 contoh serta beberapa atribut, yaitu ID pasien, nomor global, jenis kelamin, tahun kelahiran, usia, negara, dan yang lainnya. Dataset preparation. Dataset tadi diekstraksi menjadi 1.505 contoh data saja, dan atribut yang digunakan pun hanya jenis kelamin, usia, kemudian kasus infeksi, jumlah hari, dan negara. Berikut ini adalah atribut-atributnya. Dan berikut ini adalah contohnya, contoh dataset pasiennya. Kemudian teknik atau algoritma pengembangan data. Yang pertama ada logistic regression. Logistic regression digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel dependent kategorikal terhadap variabel independent. Selanjutnya ada support vector machine. Support vector machine adalah salah satu algoritma pembelajaran terawasi yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Selanjutnya ada decision tree. Decision tree digunakan untuk tugas klasifikasi dan pengembangan data. Setelah decision tree ada naive Bayes. Naive Bayes adalah salah satu jenis algoritma klasifikasi data mining yang digunakan untuk membedakan dataset. Selanjutnya ada random forest. Random forest adalah teknik pembelajaran ensemble untuk klasifikasi data mining tugas regresi. K-nearest neighbor adalah klasifikasi pembangunan data
parametrik yang digunakan untuk regresi dan tugas klasifikasi. Hasil eksperimen, algoritma pengembangan data yang digunakan kemudian diimplementasikan menggunakan Python. Pada metode di atas menunjukkan bahwa atribut penting lainnya untuk memprediksi pemulihan pasien COVID-19 adalah usia. Para pasien yang berusia antara 65 sampai 85 tahun beresiko tinggi untuk tidak pulih. Pasien usia 26 sampai 64 tahun cenderung pulih, sementara pasien berusia 1 sampai dengan 24 tahun pulih dengan cepat dari COVID-19. Dari metode-metode di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa pasien tua beresiko tinggi mengalami komplikasi COVID-19 yang menyebabkan kematian. Selanjutnya, nah ini adalah hasilnya. Hasil penelitiannya, decision tree memiliki akurasi 99,85, support vector machine mempunyai 98,12%, naive Bayes mempunyai 97,52%, logistic regression mempunyai 97,49%, random forest mempunyai 99,60%, dan k-nearest neighbor mempunyai 98,06%. Luar biasa, akurasinya luar biasa. Dari beberapa metode di atas, yaitu decision tree, support vector machine, naive Bayes, logistic regression, random forest, k-nearest neighbor, yang langsung diterapkan pada bahasa pemrograman Python. Mas Christian, bisa mendengar suara saya? Hafiz, bisa mendengar? Bisa, Pak. Oke, yang lainnya bisa mendengar ya. Yang lagi makan kayak Teguh Aziz sama Dita ya, selamat menikmati makannya ya. Oke, Christian, saya penasaran dengan datasetnya itu. Ditunjukkan lagi tuh datasetnya itu. Datasetnya itu dijelaskan lagi, coba itu dapatnya dari mana itu? Datasetnya didapat dari, bentar Pak. Luar biasa ya, algoritmanya bisa sampai 99% ya. Itu sangat-sangat tinggi sekali. Datasetnya diperoleh dari pasien di Korea Selatan, Pak. Ada linknya nggak itu ya? Di sini nggak diterangkan, oh, Pak. Oh iya, nah itulah yang jadi permasalahan jika kita melakukan sebuah penelitian gitu ya. Jadi kalau mendapatkan sebuah paper ini datasetnya tidak diberikan info linknya di mana bisa kita download atau tidak sehingga kita bisa mengembangkan lagi algoritmanya ya. Jadi terima kasih Mas Christian atas videonya. Yang lainnya Yanu Iswayudi ya. Yanu hadir kayak ini Yanu? Coba. Mana kameranya? Assalamualaikum Maaf, Pak, suaranya nggak ada, Pak. Nama saya Evian Wiswayudi, NIM G211180007. Pada kesempatan kali ini saya akan Sudah mendengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah. Oke.
Bisa dilihat itu ya presentasinya Mas Yanu ya. Membahas esai yang telah saya Bisa, tulis Pak. dari makalah yang berjudul Applying Data Mining Techniques with Data of Wifuza. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Campus Card System atau CCS telah banyak diterapkan dalam universitas di dunia. Hal tersebut menyebabkan peningkatan drastis skala data yang disimpan dalam database dari CCS ini. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk menerapkan teknik data mining agar dapat mengetahui detail informasi mengenai penyebab tinggi rendahnya perilaku konsumsi serta tren mengenai data konsumsi mahasiswa. Data mining adalah suatu proses yang memperlihatkan terjadinya hubungan, tren, dan pola suatu hal dari hasil analisa data dalam jumlah besar. Data mining juga banyak digunakan dalam berbagai bidang yaitu banking, marketing, asuransi, pendidikan, dan lain-lain. Pada saat ini, para mahasiswa biasanya mempunyai perilaku konsumsi yang berbeda-beda, seperti makan, berbelanja, membeli buku, membeli air minum, dan dalam menggunakan internet. Hal ini nantinya akan menimbulkan peningkatan data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, data mining adalah salah satu pendekatan efektif, yang mana menyediakan solusi terbaik dalam membantu menemukan relasi tersembunyi dalam data dari CCS. Wis ngeri. Tujuan dari Wacanane makalah ini abot, adalah untuk mempelajari data dari CCS dan menganalisa hal tersebut dengan teknik data mining, seperti K-means algoritma clustering dan aturan algoritma a priori. Hasil yang didapat dari penelitian ini Pembalik mana ini? metode yang digunakan ada dua. Yang pertama, K-means algoritma clustering. Clustering adalah sebuah metode yang dapat membagi data ke dalam metode perulangan sederhana ditentukan oleh pengguna sendiri. Mas Yanu, ini datasetnya apa nih berarti Mas Yanu? Datasetnya dari itu Pak, diambil dari mahasiswa dari Yunnan University di China Pak. Berarti database mahasiswa ya berarti ya? Oh ya Pak. Database mahasiswa ini nanti digunakan di dalam kartunya gitu ya? Ya, jadi ini kartunya itu record mau beli apa aja, terus bayar apa aja gitu Pak. Oke, terus dimasukkan ke dalam card readernya, berarti kayak RFID gitu ya? Untuk parkir apa ya berarti ini? Ya parkir bisa, terus bayar kantin gitu Pak. Oke, the original data store Oracle database. Oh, Oracle database. Oke. Terus nanti, bentar ya, saya lihat ini Dalam database Oracle, teknologinya ini kumpulkan penerapannya data gimana dari ini? sekolah dan Algoritmanya di mana ini? dianalisa berdasarkan waktu dalam satuan jam, kapan saat jam-jam ramai dan sepi, dan juga dianalisa berdasarkan lokasi kantin dengan parameter jauh dekatnya lokasi. Ada waktu dan lokasi maksudnya gimana Mas Yanu? Jadi itu mahasiswa apa? Polanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dari apa? Jamnya, kapan misalnya waktu ramai kan pagi kan antara jam 7 sampai jam 8 kan waktunya makan pagi, jadi otomatis naik frekuensinya. Terus kalau dari lokasi itu dari jauh dekatnya antara kelas dan kantin. Jadi misalnya kantin yang sepi yang mana yang jaraknya jauh, berarti kan itu sepi gitu Pak. Tujuannya apa ini? The paper study data OCCS dan analisis data mining teknik. Setelah di data mining teknik nanti apa yang didapatkan, apa pengetahuannya apa nih Mas Yanu? Ya nanti ini dapat apa kedepannya mau apa diperbaiki mungkin dikasih promosi atau lokasi kantinnya diberi jarak yang lebih dekat gitu Pak. Yang lebih dekat apanya? Antara kantin atau apa ini? Iya, kantinnya maksudnya Pak. Oh iya. Menarik. Halo? Mendengar suara saya? Mendengar Pak. Punyamu apa Galuh? Mendeteksi kesalahan sensor halus di sirkuit mineral Pak. Sirkuit mineral. Pemrosesan sirkuit mineral ya. Dengan teknik pengembangan data. Oke, saya coba buka ini. Yang lainnya ya, tolong ya. Apa adanya loh berarti saya nilainya ya.
Dita. Aduh, iki. Saya play. Detection of Assalamualaikum software warahmatullahi error. wabarakatuh. Nama saya Galuh Ardiansyah Putra, NIM G211. Menderita diperkirakan peningkatan produksi dalam upaya atau bisa disebut seperti agresi sinyal, fokus stripping circuit sistematik diagram with sensor placement seperti gambar di bawah, seperti gambar ini hasilnya dalam bentuk tabel. Kemudian juga menggunakan multiple ratio function analysis. Oke. Algoritmanya apa nih Mas Galuh? Halo, Mas Galuh. Pak, ya Pak, sebentar Pak. Gak ada kayaknya Pak. Wah, kowe iki Jan. Oh. Oke, terima kasih sekali loh ya. Iya Pak. Mengirimkan ada 3 presentasi, yang lainnya saya tunggu juga. Saya seperti kelas pengolahan citra pada pagi hari tadi gitu ya. Mas Christian, Mas Yanu, Mas Galuh juga nanti bisa mengimplementasikannya di dalam tools yang sudah kita pelajari di prakteknya, yaitu apa? Menggunakan apa? Python gitu ya. Prakteknya menggunakan Python kan? Kayaknya orange. Iya Pak. Orange. Oh, orange Pak. Orange. Menggunakan orange, nanti silakan dipraktekkan, dicoba menggunakan orange. Benar nggak hasilnya seperti itu? Mas Christian mendengar suara saya? Mendengar, Pak. Iya. Aku ngerti gue diwe tugas karo Pak Febrian, santai saja ya. Iya, Pak. Iya. Ya, jadi perkuliahan kita pada hari ini tadi saya sudah sempat melihat 3 video. Terima kasih sekali atas kirimannya, partisipasinya, komitmennya untuk di kuliah data mining siang hari ini. Saya yakin semuanya pada pengen istirahat, oleh karenanya silakan dilanjutkan apa yang namanya tugas yang belum saudara selesaikan dari tugas saya, silakan direkam videonya. Jangan lupa minggu depan saya pengen lihat hasil orange-nya dengan implementasi yang kalian nanti lakukan sendiri. Kalaupun datasetnya tidak ada, coba cari satu gambar, misalnya COVID-19 gitu ya, cari aja dataset publik gitu ya Mas Christian, terus dicoba dengan menggunakan orange gitu ya. Walaupun nanti berbeda hasil akurasinya, nah itu jadi bahan diskusi nanti ya, kenapa bisa berbeda dan lain sebagainya. Seperti Mas Galuh, kalau nanti nggak ada algoritmanya bisa diganti, silakan nanti diganti. Iya, Pak. Mas Yanu, karena itu database-nya adalah database mahasiswa, nanti silakan diganti, yang nanti bisa, yang penting algoritmanya nggak diganti ya. Kalau Mas Christian itu ada banyak algoritma terus dibandingin gitu kan. Nah Mas Yanu tadi ada berapa algoritma? 2 ya. Suaranya hilang. Di sini saya tidak nge-mute. Ada suaranya Pak. Oh iya. Ada ya. Ada Pak. Oke, silakan nanti Mas Yanu. Nanti kalau Mas Yanu ada 2 algoritma ya 2 algoritma dipraktekkan. Kalau Mas Christian nanti bisa semuanya dipraktekkan, silakan dipraktekkan. Seperti itu ya. Seperti itu. Iya, Pak. Maaf, Pak Arya. Ya. Ternyata ini ada, Pak, link datasheet-nya. Oke, nah itu silakan digunakan seperti ini ya. Sebentar. Saya stop presenting. Saya coba untuk presenting yang your entire screen. Wah. Your entire screen. Sebentar. Yang mana nih? Sini ada nggak ya? Nah ini. Orange saya. Bisa lihat orange saya nggak? Bisa lihat orange saya nggak ini kalian semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah ini saya. Oke. Ini saya menggunakan dataset
Breast Cancer Wisconsin, ya. Saya gunakan, ini saya gunakan breast. Ada banyak sekali ini, ada banyak sekali. Ini coba saya menggunakan apa ini? Smoking effect. Nah, saya coba ini menggunakan ini. Ini double klik, terus dia di sini download ya. Download ini. Ada 79 kayaknya nih, 79 jumlah datasetnya. Ini saya close. Ini saya coba ini ya. Ini saya coba. Ini saya arahkan ke data tabel. Nah, ini. Nah, ini ada 79 data ini. Nah, ada 79 data. Setiap data memiliki, agak lambat ini ya, mohon maaf. Ini ada banyak sekali ini parameternya, ini semuanya berupa angka. Maksudnya apa? Nah, ini nanti yang berpengaruh terhadap liver ini, karena saya tadi mengklik liver. Nah, ini adalah apa? Adalah algoritmanya ini, algoritmanya. Nah, ini random forest. Number of tree-nya saya 10 default. Nah, nanti silakan diubah-ubah. Nah, ini riset nih, ini riset ya. Terus lihat test and score. Nah, ini. Bisa dilihat nih, akurasinya 83% ya. 83%. Seperti itu. Bentar ya. Ada yang baru masuk join. Bisa dilihat ini ya. Akurasinya random forest AUC 83%, CA F1 presisinya 76%. Kalau saya menggunakan model yang lain, SVM, lihat, ini masuk sini, ini masuk ke sini. Nah, ini running lagi. Lihat ya, punya saya lihat ya. Halo mahasiswa. Ya, Pak. Halo, Pak. Ya, Pak. Ya. Ini baru 9%. Ini saya membandingkan dengan algoritma yang lain ya. Ini ada random forest, ada SVM. Nanti silakan dicoba yang lainnya, linear regression, decision tree di sini, ada KNN, ada naive bayes, logistic regression, neural network. Nah, ini saya coba 2 aja ya, karena ini runningnya lama sekali. Mohon maaf. Prosesornya nggak kuat nih, antara ngerender punya saudara live gini ya, terus sama proses ini, walaupun di sini i5, tapi yang generasi keberapa ini? Generasi kelima ini kayak punya saya ini. Mohon maaf, sabar. Jadi nanti seperti ini caranya ya. Nanti silahkan nanti digunakan datasetnya, dicari datasetnya. Datasetnya nanti bisa diambil, bisa menggunakan dataset bawaan Orange ini. Bisa nanti kalian, tadi Mas Christian, Pak, datasetnya sudah ada. Nah, ini bisa ditempatkan di file ini ya. Nah, ini sudah selesai. Saya double klik. No, lihat no. Lihat ya, akurasinya paling besar adalah 95%. Nih, presisinya 88. Meningkat nih. Meningkat. Ini test and score ya. Ini test and score itu untuk melihat evaluasi hasil kinerja dari random forest dan SVM, atau nanti dengan model yang lain. Ini ada data ini buat memasukkan data semuanya. Ini ada visualize itu untuk melihat datanya. Biasanya kalau datanya seperti ini, saya melihat datanya dengan data tabel ini ya, data tabel seperti ini. Nah, ini tapi terus untuk menganalisa ini evaluate di sini adalah test and score. Nanti bisa juga nanti kalau berhubungan dengan image, ini ada region of konturnya di sini. Confusion metric nanti bisa untuk mengevaluasi setiap ininya, algoritmanya. Nah, ini prediction, kalau nanti datasetnya berhubungan dengan prediksi, nanti bisa melihat prediksinya seberapa besar. Berarti harus dibagi antara data training dengan data testing gitu ya. Saya tidak menjelaskan di sini data training sama data testing ya. Nanti silakan nanti dicoba di search di YouTube-nya masing-masing gitu ya.
dengan laptopnya masing-masing. Itu mahasiswa semuanya untuk hari ini. Untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan? Maaf Pak, mau bertanya Pak. Siapa ini? Halo Pak. Ayo, silakan. Ternyata tadi punya saya ada algoritmanya menggunakan MRFA, itu maksudnya gimana ya, algoritma apa ya Pak itu ya Pak? Itu jaringan itu. Oh, jaringan. Jaringan. Ya. Ya. Oh ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya belum mengerjain, jadi nggak bertanya. Ya, wes rapopo. Oke, sebelum berakhir, olah Muhammad Rifki ngomong karo sopo. Yuk, selfie dulu. Kameranya mana? Christian ireng banget, Yan. Rano cahayanya, ya. Ya, Yanu diperbaiki ya, Yanu. Jelaskan tadi. Jadi putus Pak. Putus-putus ya suara saya? Ya, tadi suruh gimana Pak? Terus tadi. Diimplementasikan di Orange ya. Oh, gitu ya Pak. Ya. Gigi? Belum ngerjain, G? Belum, Pak. Rizky, dikerjakan. Siapa? Oke, selfie dulu nih. Mana nih? Aduh, Ivan Gijan. Yes. Saya mau screenshot dulu ini. Belum tak screenshot loh ini. Yang lainnya, wah Dita lagi. Mana lagi Dita lagi? Veronica, Erma. Di Allah, wajah-wajahnya. Masya Allah, lebih tangi turu Erma, tambah lemu nang omah we. Oke, silakan nanti kalau ada pertanyaan di Telegram bisa komunikasi, chat saya, terus silakan dikerjakan. Saya tunggu sampai tanggal 30 loh ya, semua hasil presentasi kalian ada 2 video loh ya, perhatikan betul-betul. Baik pengolahan citra maupun data mining ada 2 video, dikerjakan. Sebisa mungkin, semampu mungkin tolong dikerjakan. Jadi Pak, nanti ya. Pak, itu videonya yang implementasi sama yang paper itu apa beda atau harus satu? Beda. Beda video Pak dia? Iya, betul. Oh iya, Pak, makasih Pak. Oke. Gitu, terima kasih semuanya mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.